Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat-sobat THB dengan salah satu konten yang tentunya kamu tunggu-tunggu. Hari ini kita ketemu di jalur hati yang hari ini kita akan membahas tentang keuangan anak-anak kuliahan di masa-masa pandemi kayak gini. Ternyata banyak juga nih sobat-sobat THB yang curhat karena ngerasa ada masalah nih, something problem with my wallet gitu kan. Ada masalah dengan dompet gue gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, kita bisa rangkum lah, ada sekitar yang akan kita bahas sekarang ada 6 pertanyaan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara keuangan sih, kita hanya bicara skala prioritas antara keinginan dan kebutuhan, itu aja sih sebetulnya. Nah, akhir-akhir ini jadi kepingin motor baru, cuman masih anak kuliahan nggak bisa berbuat apa-apa selain minta ke ortu setiap hari. Gak tahu, kadang sering berbicara dengan orang tua ingin motor dan akhirnya hanya bisa ngehalu. Ya dong, kita kan harus juga prioritas dong. Prioritas dalam konteks apakah dengan tidak punya motor akan mengganggu kuliah, kan enggak gitu kan. Jadi sebetulnya kayaknya sih kamu pengen punya motor karena pengen gaya-gayaan doang gitu kan. Praktis konteksnya orang yang sukses tidak punya motor gitu. Jadi kamu sabar dikit deh, justru itu menjadi pemicu kamu untuk jadi lebih giat belajarnya, biar kerjaannya jadi mapan kelak. Kemudian juga kamu bisa sekarang mungkin berwirausaha, cari uang sendiri. Sekarang bisa kamu jualan online, lebih mandiri. Justru kalau kamu misalnya beli motor dengan uang sendiri, kayaknya itu keren banget tuh, orang tua pasti bangga banget sama kamu gitu ya. Kemudian yang kedua, bingung, pendapatan nggak ada, pengeluaran ada. Kalau ya kalau piara tuyul bisa dapat dong, jangan dong, itu kan orang-orang yang putus asa gitu. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jadi kamu sekarang bisa sekreatif mungkin, banyak hal yang bisa dilakukan di masa sekarang dengan semuanya serba mudah, semua bisa jadi uang sebetulnya kalau kamu bisa kreatif gitu ya. Kamu punya sesuatu yang bagus, kamu bisa jualan di e-commerce gitu ya, di etalase toko online. Sekarang gratis, kamu tinggal upload, asal mau aja. Ada salah satu mahasiswa dari DAB, dia sebetulnya udah nggak dikirim uang dari orang tuanya, kemudian dia punya tabungan kecil-kecilan, beli motor, kemudian diperbaiki, dibuat dibagus-bagusin deh. Kemudian diupload di salah satu etalase toko online, itu hanya nunggu 2 mingguan itu udah datang, itu bisa untung 2-3 juta. Dan itu bukan sebuah khayalan, itu kenyataan. Kamu hanya mau aja dulu deh gitu kan. Apa yang kamu bisa lakuin, apa yang kamu bisa buat jadi lebih produktif tentunya. Nih, capek banget kalau dengan organisasi harus ngeluarin duit di masa gini kan. Nggak kuliah nggak dikasih jatah, udah jualan uangnya dikasih ibu beliin lauk pauk. Keren banget nih kamu gitu ya. Kamu cari uang, dapat komunikasi buat orang tua, kemudian bapak dirumahkan, belum lagi bayar SPP, nggak bisa gitu ya, didiskon gitu ya. Aku sering berdoa sehabis sholat ketika hujan turun setiap saat, tapi gimana lagi, keadaan harus membuat kita selalu bersyukur mas. Walau masih punya duit di saku ada 20.000, kenapa kepake beli telur sama mie? Ya namanya hidup, tentunya pasti ada lika-liku, ada kadang kita di bawah, ada di atas, seperti roda kehidupan itu gitu ya. Jadi kalaupun kamu ngalamin fase seperti ini, tentunya tidak hanya kamu, satu itu. Kedua, bahwa itu bagian dari proses kehidupan, gak akan selamanya seperti itu gitu kan. Justru keadaan itulah yang membuat kita menjadi lebih dewasa dan lebih matang, lebih bijak ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin unpredictable, tidak bisa kita prediksi di masa lalu, di masa yang akan datang maksudnya. Dan tentunya itu membuat kita jadi lebih bijak dalam menggunakan uang. Harus ingat di masa kita sekarang seperti sesulit sekarang. Kemudian justru dengan keadaan sekarang membuat kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Misalnya kita harus bayar organisasi, harus bayar kegiatan-kegiatan yang mungkin dengan ikut kita kegiatan, dengan ikut organisasinya, jadi cari cara untuk buat agar kita nggak harus bayar tapi tetap ikut kegiatan. Toh kalau misalnya tetap harus, biar nggak bisa
nggak punya duit ya nggak mau ngapain juga. Kalau nggak punya duit dan nggak mampu untuk bayarnya, tinggal sampaikan aja ke panitia gitu kan, atau ke dosen misalnya. Kalau misalnya diwajibkan oleh dosen, pasti dosen pun akan memberi keringanan lah gitu ya. Jadi orang Sunda bilang hade goreng komong, apapun dikomunikasikan dengan baik gitu. Terus yang keempat nih, masih tentang keuangan, berkaitan masih tetap kegiatan. Saya mau curhat tentang keuangan sama organisasi. Dari dulu sampai sekarang ikut organisasi terus dan berperannya yang bertanggung jawab nih. Asa capek pingin berhenti, tapi kalau berhenti sayang, di pertengahan pengen rehat gini. Dari yang namanya organisasi tapi jadi orang yang pasif bukan aktif. Nah niatnya pengen nyari kerjaan apa kayak gitu yang ngasilin duit. Jadi kuliah nggak monoton, nggak itu terus. Tapi kehambat sama orang organisasi gitu, sebab ya punya tanggung jawab. Apalagi kalau menjabat tinggi sebagai koordinator misalnya, ya harus nge itu anggotanya gitu kan. Kemudian tujuan saya buat nyari uang atau kerjaan dan sebagainya jadi punya penghasilan sendiri gitu, punya uang jajan sendiri, pengen banget ya hitung nabung juga gitu kan. Kemudian kalau dia berhenti di tengah jalan juga sayang, karena organisasinya kurang lebih seperti pertanyaan panjang banget pertanyaannya gitu kan. Memang gini, kita dihadapkan pada situasi sulit ketika kita memilih sebuah tindakan ataupun sebuah jalan. Seperti ini, teman kita ini bilang bahwa dari dulu sampai sekarang organisasi memang membuat dia jenuh lah. Ada kalanya memang kita buat jenuh. Nah, untuk membuat nggak jenuh sebetulnya kamu bisa berbagai variasi organisasi. Jadi jangan satu di organisasi dan jangan sampai di fokus di satu posisi di situ aja. Misalnya kalau humas terus, kalau bidang misalnya pengembangan terus, coba deh. Kalau ya analoginya sederhana, kalau sekarang sekretaris mungkin jadi humas, mungkin jadi ketua nantinya. Jadi variasinya ada gitu. Dan kalau bisa sih sebetulnya variasi organisasi. Kemudian gimana cara cari uang? Nah, situasi sekarang sebetulnya dituntut kita untuk multitasking, bisa melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Misalnya gini, jualan itu jangan berpikir konvensional. Jualan itu harus istilahnya ke tiap orang gini, enggak. Kamu bisa buat semacam lewat WA broadcast misalnya, lewat media sosial maksimalkan. Punya IG misalnya, punya WA, di-share kamu punya apa, punya jasa apa, punya barang apa yang bisa dijual untuk dijual. Kenapa enggak gitu kan? Kemudian kalau barangnya yang memang berharga dan memang dicari oleh masyarakat, kamu bisa di post di marketplace, itu gratis, nggak bayar gitu kan. Jadi sebetulnya open your mind, buka pengalaman kamu, pengetahuan kamu gitu kan. Jangan hanya diem aja gitu kan. Kita bisa cari-cari di internet gitu, apa nih resolusi 2021 yang tren di 2021, kamu bisa nyari-nyari sekarang. Kemudian nanti ketika pada masanya kamu bisa lepas tuh, kalau misalnya beli barang yang sekarang belum nanti tiba-tiba kan kita nggak tahu. Sekarang nanti bentar lagi akan lebaran nih, pasti banyak yang cari baju atau pernik-pernik. Kamu bisa dari sekarang mungkin beli pernik-pernik atau baju-baju yang murah-murah, nanti dipost, dijual pas di hari lebaran. Kenapa enggak? Kita kan berusaha berikhtiar dari sekarang. Kemudian kalau organisasi, jangan berhenti dong. Kalau kamu berhenti di tengah jalan rasanya nggak banget gitu ya. Kapan sih berhenti organisasi? Ketika kamu sudah dapat pekerjaan. Karena kenapa? Organisasi itu membuat kita lebih matang dan lebih dewasa. Jadi dari sekarang justru organisasi itu kamu harus terus eksis. Dan kalau jenuh, coba cari variasi organisasi. Maksudnya variasi di posisinya kah, atau mungkin kamu punya aktif di satu atau dua organisasi. Mungkin sekarang lebih terlalu fokus ke sini nih, kita bisa fokus ke organisasi yang sebelahnya misalnya gitu ya. Cara memanage uang nih, bagian terakhir. Cara memanage uang gimana sih? Cara memanage uang simple, kamu harus tahu mana kebutuhan kamu dan mana itu kesenangan kamu. Misalnya gini, tadi yang kasus pertama, pingin motor. Apakah dengan tidak punya motor itu menghambat kuliah, menghambat aktivitas? Enggak misalnya. Ya udah, berarti motor itu keinginan bukan kebutuhan. HP, pingin ganti HP. HP kamu ada apa dengan HP kamu hari ini?
Kalau HP-nya sekarang memang nggak bisa dipakai, menghambat semua hal, nggak bisa aktif di berbagai kegiatan gara-gara HP kamu rusak, itu berarti wajib diganti. Jadi sebetulnya simpel saja untuk memanage uang itu, mana kewajiban, mana kebutuhan, mana keinginan. Simpel. Jadi kalau tanpa barang itu kita itu nggak bisa jalan, maka itu kebutuhan. Tapi kalau misalnya hanya mengganti dan membuat kita hanya senang saja, maka itu hanya kesenangan. Dengan ada dan tidak adanya barang itu nggak ngaruh ke produktivitas kita, maka itu hanya kesenangan. Itu saran dari saya tentang keuangan di podcast kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Ingat, filosofi kita, hiduplah bahagia karena kita diciptakan untuk menjadi orang bahagia. Omongin deh, pasti plong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.